Kalau ini saya baru nih Pak nih modelnya ya. Jadi saya suruh sengaja gitu, nggak di aci. Jadi khusus pakai lem hebel karena saya coba dari sebelah sana, alhamdulillah aman. Tapi di sini juga kolam ini aman sih Pak, nggak ada yang bocor. Ini nggak ada yang bocor Pak. Ini lem hebel aja itu Pak di ya. Kalau yang di sebelahnya ada lem hebel itunya itu yang di depan ini. Kolam sebelah itu. Kemudian dikuas semennya dikuas. Bagus juga sih tambahan ini juga. Cuman ini saya sengaja saya coba nggak pakai semen gitu. Jadi langsung lem hebel. Kolam ukuran berapa Pak? 33. 33 kayak gini juga. Ini 33 ya? Iya ya. Di dalamnya? Dalamnya belum sampai 1 ya. Iya, kalau kita mau buat pembesaran menurut saya Pak ya, minimal dalamnya 1 meter gitu. Boleh 120 boleh gitu, tapi minimalnya 2 inilah gitu. Karena kalau enggak nanti ruginya itu di aerator kayak gini gitu. Karena kita pasang 1 meter ini 1 meter 1 titik aerator. Nanti kan ikannya bisa banyak. Kalau misalnya tinggi kolamnya di 50 aja kita pasang 1 meter 1 aerator kan jadi ini rugi gitu. Oh, usahakan kalau saya ini di pinggirnya ini di sekitar 1 meter lebih sedikit. Kalau yang ditambah yang di tengahnya itu kayaknya udah 1 meter 10 dengan kolam yang ini. Kemudian usahakan sih Pak, kalau diameter 3 ini bikin di siku gitu. Siku ini bukan untuk penguat kolam ya, bisa jadi sih untuk penguat kolam, tapi sebenarnya dia ada kegunaan lain dari siku ini gitu. Sih seperti itu ya, dia muter itu lagi makan cari pinggir. Kalau kita buat pinggir dia berhenti, itu yang lemahnya di situ, berhenti waktu kita kasih makan gitu. Yang kuat itu, yang fisiknya kuat dia berebut, yang lemah itu dia nggak mau cari, dia udah diam aja di situ, akhirnya lama-lama mati. Tapi kalau misalnya dia kita nggak apa namanya, kita pasang kayak gini, jadi ikan muter terus dia nggak ketemu pinggir. Jadi semuanya ikan yang ada di dalam itu sehat semua gitu. Itu kayak itu benih kita yang di sebelah itu. Ganti airnya ini. Hah? Ganti air. Saya nggak ganti air Pak. Cuma kalau ada apa susut kayak gini nih ya, ini kan kurang, itu diisi aja. Kalau ini tadi ada 2 orang yang beli ikan dari di sini, 1 rumah makan, 1 lagi orang konsumsi ya. Makanya tadi saya ambil kurangin airnya. Kayak kalau ada yang beli ikan saya suka ambil dari sini. Tapi rencananya mah ada yang lagi saya bangun itu tuh, yang pojok ini. Jadi kalau ada yang beli ikan di situ aja. Jadi nggak keganggu ini. Ini kan ruginya tekornya kita di air ini. Kalau misalnya ada yang beli ikan, kita kuras lagi, kita ambil yang besarnya. Isi lagi pelan-pelan. Di mana dulu Pak kita mau bikin Pak? Apa? Bikin kolamnya di mana Pak? Di Taman Krisna. Mana? Apa yang mau ditanyain Pak? Maksudnya yang kira-kira ini. Kalau yang pertamanya ikut saya, pertama lebih bagus kayak gitu aja Pak. Yang udah itu, jadinya udah dilem pakai apa? Udah dibikin lem hebel semuanya sekelilingnya ini, kemudian diaci lagi gitu Pak. Aci lagi ya, kayak aci dinding kayak gitu tuh, lebih aci rumah ya. Iya. Tapi kalau langsung diaci, 2 masalahnya saya perhati. Retak. Lepas dia itu 1. Yang kedua juga keras ya. Langsung nyerap dia gitu ya, capek gitunya. Tapi yang jelas dari pengalaman kita udah sekian lama itu, contohnya ada di sana itu retak dia, jadi ngelupas. Jadi memang untuk kolam hebel ini awalnya dipakai lem hebel aja dulu, diratai, kemudian kalau misalnya mau ditambah di semen aja, diaci belakangan aja. Bagus, itu contohnya udah terbukti itu udah berapa tahun itu nggak ada masalah.
Diplaster pakai hebel, Ya, terus di aci pakai lem hebel. Mua itu ya, mua 7 ya namanya ya. Mm-mm. Ini juga ada rencana saya. bawah ini pakai besi enggak? Saya enggak bersih. Enggak. Ya kalau mau ikut saya, cara saya ini saya tambah plastik. Mikron A itu. Apa ya, plastik mikron 2A kalau nggak salah namanya gitu. Jadi itu plastiknya itu Pak. Yang di sana itu, yang di itu. Di pojok itu kan kelihatan kan? Nah itu. Nah itu plastiknya ini saya takut bukan apa, takut ada yang retak semennya. Sehingga nggak amanin dulu gitu. Tapi alhamdulillah sih dengan pakai plastik itu aman, nggak ada yang bocor. Walaupun nanti bocor itu kita ketahuan. Biasanya terjadi masalah bocor itu sambungan Pak. Sambungannya itu ini sudut hebel itu dari coran ini nih. Ini kan kita cor ya. Kemudian kadang-kadang tipis di pojoknya itu kan. Nah itu yang suka itu. Tapi mudah itu mah, dikorek aja mah kita di aksi kembali juga udah aman. Kalau bocor sedikit dia nggak lama-lama ketutup dari kotoran ikan itu. Iya. Ada yang mau ditanyain Pak, biar nantinya enggak ini. Ini untuk ikan nila Pak ya? Ikan nila ya harus pakai aerator gitu. Di sana udah ada apa Pak? Aerator udah ada? Belum. Kemudian kita kadang-kadang suka lihat di luar itu pakainya itu kan ini paralon. Paralon masuk dari situ ke bawah, kemudian apa namanya di bawah itu baru pasang apa namanya uniring ini ya, namanya uniring. Itu kurang bagus kalau mesin kita pakai yang model kita LP100. Jadi iya malah kayak ngompos gitu kalau saya itu dia kurang gitu. Iya semburannya kurang. Tapi kalau memang pakai LP100 seperti kita itu Pak, pakai selang kayak gini, PE gini. Satu pompa berapa? Saya kalau untuk pembesaran satu kolam itu satu pompa. Kalau pembesaran beda dengan yang pembenihan itu, pemijahan itu satu kolam itu saya kadang-kadang satu titik aja udah jadi apa namanya udah ukuran sampai 2 jari kayak gini, masuk di pembesaran udah satu kolam ini satu, karena dia perlu oksigen itu Pak yang kuat. Perlu oksigen dia itu agak kuat dia tuh kayak gitu semua itu satu kolam satu. Kan sekarang itu ada yang pakai orang super charge yang agak besar gitu. Tapi kalau saya lebih tertarik dari LP100. Karena kalau misalnya kita panen satu kolam, kita langsung matiin gitu mesinnya. Kalau yang super charge kan beberapa kolam itu Pak. Karena yang gede itu. Jadi kalau kita panen satu, tetapnya mesinnya harus jalan. Cuman kelemahan di kita ini kalau super charge untuk semburan udaranya itu lebih tinggi, lebih kuat. Kalau kita agak lemah. Supaya aman ya lebih bisa mengikuti ya. Makanya kita pakai selang hitam ini. Alhamdulillah. Terus dia kan kenceng kan? Tuh. Kenceng kan yang pojok sana itu. Kalau gitu. Ini kotorannya enggak ini. Kalau untuk kotoran namanya kita sebut ini bioplok Pak. Kalau bioplok itu dia kotoran ikan kumpul di dasar kolam ya, yang disebut tuh amoniak jawab. Ya kan? Amoniak itu jadi racunnya itu ya. Kotoran itu jadi apa? Amoniak ya berupa racun. Kemudian kita campur pakai probiotik ya, dalamnya itu mengandung bakteri. Bakteri itu yang menguraikan tadi apa namanya kotorannya tadi. Setelah diuraikan sama bakteri, kemudian diputar oleh aerator kayak gini lagi, kayak gitu Pak ya.
Ya, kemudian terjadilah semacam gumpalan-gumpalan itu jadi makanan ikan kembali gitu. Jadi seperti itu aja. Jadi panennya nanti atau pengurasan kita nanti di 3 bulan di saat panen aja. Kecuali ada masalah dengan susutnya air baru kita tambah. Ataupun terjadi gimana Pak? Ini biopoknya. Iya, nah, disebutnya bioplok karena kita nggak, kalau bioplok itu dia nggak ganti-ganti air. Kalau masuk air jalan terus itu sebutnya ras ya. Ya. Bioplok. Cuman nggak tahu saya, tapi kalau sistem yang seperti ini saya belum tahu, di luar belum pernah ada yang saya lihat Pak. Ini memang sendiri saya gitu. Maksudnya dari hebel seperti ini baru pertama kita Pak. Saya ya selama saya tahu ya main ke tempat teman-teman belum ada yang kayak gini gitu. Ini saya rancang sendiri. Kalau memang ribet banget gitu pakai kolam terpal bulat itu udah umumnya itu.